Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adikku yang dirahmati Allah, tidak kata yang paling pantas kita ungkapkan pada kesempatan ini melainkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang kami banggakan, masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Marilah kita syukuri di hari kemerdekaan ini dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa iblis ternyata lebih takut kepada orang yang berilmu daripada kepada seorang yang ahli ibadah. Dikisahkan pada suatu hari ketika Rasulullah SAW hendak memasuki masjid, alangkah terkejutnya beliau. Tepat di samping pintu masjid, beliau melihat bayangan sesosok tubuh yang sangat besar. Ternyata ia adalah iblis laknatullah. Ketika Rasulullah melongokkan kepalanya ke dalam masjid, terdapat dua orang di sana. Namun satu orang tengah melaksanakan sholat, sedangkan seorang lainnya tampak tengah tertidur pulas di dekat pintu. Iblis itu tampak ragu antara masuk ke masjid atau tidak. Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang kamu lakukan di sini?" Tanya Rasulullah SAW. Iblis pun menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak sholatnya orang itu, tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur," kata iblis sambil menunjuk orang yang sedang tidur tersebut. Kemudian Rasulullah mengerutkan keningnya, tanda semakin heran. Lantas beliau bertanya lagi kepada iblis, "Wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut kepada orang yang sedang sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Iblis tidak bisa menyembunyikan rahasia di hadapan Rasulullah. Ia pun dengan gamblang menguraikan alasannya. "Ya Rasulullah, orang yang sedang sholat tersebut adalah orang yang bodoh. Ia tidak tahu syarat hukum sholat, tumakninahnya, dan tidak bisa sholat dengan khusyuk. Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim. Maka jika aku merusak sholatnya orang yang bodoh tersebut, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu, kemudian mengajari dan membetulkan sholatnya orang yang bodoh tadi." Adik-adikku yang kami banggakan, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ilmu lebih utama daripada ibadah. Orang yang beribadah tanpa ilmu, ia akan percuma. Nah, untuk kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, maka harus betul-betul belajar. Supaya apa? Supaya ibadah kita tidak sia-sia dan iblis takut kepada kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.